Halo, selamat pagi semua untuk anak-anak bimbingan KSN untuk tahun 2020. Semoga sehat selalu dan selalu semangat meskipun ini di hari Sabtu. Semoga kalian selalu semangat dalam belajar, karena yang namanya belajar itu adalah sesuatu yang banyak manfaatnya untuk di kemudian hari. Jadi nggak ada ruginya kalau kita banyak belajar. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini, kan ini pertemuan pertama kali, jadi saya akan membahas soal-soal tes KSN kemarin. Jadi Bapak membuat 15 soal pilihan ganda dan 2 esai. Jadi Pak Arif jatahnya membahas soal-soal tentang biologi. Oke? Kita mulai soal nomor pertama. Berikut ini adalah proses yang dimiliki makhluk hidup untuk mempertahankan perubahan faktor luar dan dapat mempertahankan kondisi tetap stabil, yaitu jawabannya adalah homeostatis. Yang evolusi itu adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Dia membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini misalnya kita pernah mendengar terjadi suatu evolusi pada makhluk hidup dari bentuk A ke bentuk B, seperti itu. Jadi evolusi nggak instan. Kemudian fisiologis itu adalah merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang fungsi-fungsi dari organ tubuh makhluk hidup. Nanti kita akan juga membahas cabang-cabang ilmu biologi yang lain. Di soal berikutnya sepertinya ada yang menanyakan tentang hal demikian. Kemudian homeostatis itu adalah proses dan mekanisme yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal meskipun terjadi perubahan baik dari dalam maupun luar. Nah, ini jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang tadi. Yang keempat, adaptasi itu penyusuan diri terhadap lingkungan. Misalnya kalau di SD pasti pernah diajarin sama gurunya cicak memutuskan ekornya sendiri, atau dengan istilah autotomi. Auto itu artinya otomatis atau otomatis, tom itu artinya memotong. Jadi memotong tubuhnya secara sendiri. Untuk apa? Untuk menghindari diri dari musuh. Itu adalah salah satu contoh adaptasi tingkah laku. Adaptasi itu banyak, ada 3. Ada adaptasi morfologi, yaitu penyusunan bentuk tubuh terhadap lingkungan. Misalnya kaktus, karena dia hidupnya di gurun, agar mengurangi yang namanya penguapan, maka daunnya jangan lebar, harus berbentuk duri. Kemudian ada adaptasi fisiologis. Misalnya manusia yang tinggal di daerah pegunungan harus memiliki jumlah hemoglobin lebih tinggi, karena di pegunungan jumlah oksigen sedikit. Kemudian yang ketiga, adaptasi tingkah laku seperti yang dilakukan cicak tadi. Kemudian kita lanjut soal nomor 2. Yang nomor 2, cabang ilmu biologi yang mempelajari burung. Ini pembahasannya. Kalau ichthyologi itu yang mempelajari tentang ikan. Kalau entomologi yang mempelajari tentang serangga. Kalau akarologi, ilmu mempelajari tentang tungau. Kalau ornitologi, ilmu yang mempelajari tentang burung. Nah, cabang ilmu biologi yang lainnya banyak sekali. Ada yang namanya morfologi, ilmu mempelajari tentang bentuk tubuh makhluk hidup. Ada yang namanya histologi, ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Jadi histo itu artinya jaringan. Ada yang namanya sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel. Jadi sit itu adalah sel. Oke. Nanti kedepannya kalau ada yang ditanya lagi mengenai cabang ilmu biologi, Bapak tampilkan lagi cabang-cabang ilmu biologi yang lain, karena ini sangat banyak. Kita lanjut soal nomor 3.
Dalam pelaksanaan metode ilmiah, usaha pemecahan masalah yang dilakukan setelah selesai melakukan eksperimen. Maka jawabannya adalah mengambil kesimpulan. Karena kita sudah melakukan pemecahan masalah. Jadi setelah menemukan pemecahan suatu masalah, kita harus menyimpulkan, oh seperti itu. Jadi langkah-langkah metode ilmiah itu ada beberapa tahap. Seperti yang ada di hadapan kalian di layar. Yang pertama, melakukan pengamatan. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, menyusun kerangka berpikir. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Hipotesis itu jawaban atau dugaan sementara. Kemudian kita prediksi, kemudian kita melakukan percobaan, kita tariklah suatu kesimpulan, baru melakukan eksperimen lanjutan. Lanjut soal nomor 4. Organel sel yang berfungsi dalam sintesis protein adalah ribosom. Jadi lisosom itu apa gunanya? Itu mencerna sel yang telah rusak. Ada namanya sentrosom. Ini berperan dalam pembelahan sel. Ini ada namanya diktiosom. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah struktur organisasi kehidupan. Jadi dimulai dari DNA, kemudian sel, kumpulan dari sel akan membentuk jaringan atau tisu, kemudian kumpulan dari jaringan akan membentuk organ, kumpulan dari organ akan membentuk sistem organ, kemudian kumpulan dari sistem organ akan membentuk organisme atau individu. Ini dia urutannya. Jadi sel, jaringan, organ, sistem organ, makhluk hidup. Jadi dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang pertama sel, berarti sel itu adalah satuan unit terkecil dari makhluk hidup. Penemunya yang pertama kali adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Dia menemukan pertama kali pada yang ada di gambar di hadapan kalian. Jadi bentuknya seperti sarang lebah. Dia mengamati pertama kali itu sayatan pada pohon. Kemudian bagian sel itu ada banyak, ada membran sel, ada inti sel, ada sitoplasma. Karena soalnya tadi ke organel, kita langsung ke organel saja. Pertama mitokondria. Nah, seperti itu bentuk mitokondria. Jadi bentuknya seperti kacang kapri. Fungsinya apa? Sebagai tempat respirasi atau pernapasan pada sel. Untuk membuat tenaga. Kemudian ada ribosom. Ribosom ini tempat terjadi sintesis protein. Ribosom itu yang bintik-bintik hitam. Dia melekat pada retikulum endoplasma. Yang kasar tapi bukan yang halus. Kalau yang halus, bintik-bintik hitamnya nggak ada. Kalian bisa lihat tuh, smooth AL. Berarti smooth, retikulum endoplasma halus. Kemudian retikulum endoplasma, inilah dia. Jadi RE ini ada RE kasar, ada RE halus. RE kasar fungsinya sebagai tempat sintesis protein sama dengan ribosom, karena di RE kasar itu tempat melekatnya ribosom. Kemudian RE halus berfungsi membuat lemak dan mengangkut bahan-bahan di dalam sel. Ini dia bentuknya RE-nya. Jadi yang warna merah marun itu yang kasar, yang warna agak orange itu yang halus. Kemudian kompleks Golgi atau aparatus Golgi atau badan Golgi itu sama aja. Fungsinya sebagai organel sekresi yang mengeluarkan protein dan lendir. Bentuknya seperti itu, berlapis-lapis. Kemudian ada lisosom, ini mencerna sel yang telah rusak. Kalian bisa lihat bentuknya seperti itu, yang lisosom. Primary lisosom. Kemudian ada sentriol. Sentriol ini sebagai tempat terjadinya pembelahan sel. Sentriol ini terdapat pada sel hewan. Kalau tumbuhan nggak punya sentriol.
Kemudian yang ketujuh ada rangka sel, ini untuk mempertahankan bentuk dan struktur sel. Kemudian ada mikrofilus, ini memperluas permukaan sel sehingga akan lebih banyak zat makanan yang dapat diserap oleh sel. Kemudian ada plastida, kalian pasti sudah pernah mendengar yang namanya plastida. Jadi plastida ada 3, ada leukoplas, kromoplas, dan kloroplas. Kemudian ada vakuola. Ada vakuola makanan, ada vakuola kontraktil. Kalau makanan untuk mencerna makanan, kontraktil untuk ekskresi zat cair. Ini dia gambarnya. Jadi sel hewan itu ada sitoplasma atau cairan sel, ada sitoskeleton, rangka sel, ada ribosom, ada mitokondria, ada lisosom, ada badan Golgi, ada nukleus, ada retikum endoplasma. Kemudian ini sel tumbuhan juga bermacam-macam bentuknya. Nah, untuk lebih gampangnya kita bandingkan saja antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Kalau sel tumbuhan itu yang di sebelah kanan atau yang warna hijau, sel hewan yang berwarna biru. Jadi perbandingan yang pertama, kalau sel hewan itu dia memiliki sentriol, kalau tumbuhan tak punya. Kemudian kalau tumbuhan dia memiliki vakuola, hewan tidak punya. Kalaupun ada yang kecil-kecil, itu pun untuk tumbuhan tingkat rendah. Kemudian ada yang namanya kloroflas yang dimiliki oleh sel tumbuhan, hewan tak punya. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Jadi sel hewan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki plastida. Sedangkan sel tumbuhan memiliki. Tapi hewan memiliki sentriol, lisosom. Tapi tumbuhan tidak memiliki sentriol dan lisosom. Kalau mengenai vakuola, hewan ada tapi kecil-kecil, tumbuhan ada dan besar. Lanjut soal nomor 5, ini mengenai sistem pencernaan. Yang ditanya adalah enzim pitialin. Jadi enzim pitialin atau lebih akrab disebut dengan amilase yang dihasilkan oleh kelenjar luda. Selain luda yang menghasilkan pitialin, pankreas juga menghasilkan pitialin. Jadi fungsinya apa? Yaitu mengubah amilo menjadi gula. Jawabannya B. Ini dia. Pak sudah buatkan tabelnya, organ dan proses pencernaan. Yang pertama dari mulut, kita langsung ke enzimnya aja ya, mengenai mekanik kimiawi kalian bisa baca-baca nanti. Yang di mulut itu yang namanya enzim pitialin atau amilase. Jadi yang pencernaan yang berhubungan dengan kimia itu pasti yang berhubungan dengan enzim. Fungsinya apa ini? Amilase atau pitialin, yaitu mengubah amilo menjadi maltosa dan glukosa. Kemudian ada lambung atau ventriculus bahasa biologinya. Kita menuju ke pencernaan kimiawinya. Jadi di lambung itu hanya ada 2 enzim, pepsin sama renin. Kalau HCl atau asam klorida itu bukan enzim. Pepsin itu fungsinya mengubah protein menjadi pepton. Kalau renin menggumpalkan kasein di dalam susu. Kemudian ada usus halus, duodenum dan jejunum. Sebenarnya ini usus halus nih sebagai tempat terjadinya proses pencernaan secara kimiawinya yang melibatkan enzim. Enzim-enzim ini dihasilkan oleh pankreas. Jadi amilase, tripsin, lipase itu dihasilkan oleh pankreas. Tapi pankreas hanya menghasilkan, tidak terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Nah, prosesnya terjadi di mana? Di usus halus. Pertama amilase. Amilase itu fungsinya sama dengan yang ada di mulut, yaitu mengubah amilo menjadi maltosa dan glukosa. Kemudian ada tripsin. Tripsin itu mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian ada lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kita lanjut soal nomor 6. Ikan lele dan ikan betok dapat hidup di lumpur karena pernapasannya dibantu oleh, jawabannya adalah labirin. Jadi pada umumnya ikan itu kan bernapas dengan insang ya. Tapi karena ini habitatnya di lumpur, yang struktur tempatnya yang
airnya tidak terlalu banyak, ada lumpurnya lah. Jadi pernapasannya berupa labirin. Ini merupakan salah satu contoh adaptasi morfologi juga. Nah, kalau insan luar biasanya pada ikan, kalau kulit biasanya pada reptil, kemudian paru-paru mamalia. Ini dia. Alat pernapasan pada aves, paru-paru, kantong udara. Alat pernapasan pada reptil, paru-paru. Alat pernapasan pada amfibi, ada paru-paru, ada kulit. Alat pernapasan pada fishes, ada insang. Alat pernapasan pada mamalia, ada paru-paru. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Tumbuhan yang mengalami adaptasi reduksi jaringan pelindung, jaringan penguat, jaringan penyerap, dan mempunyai ruang-ruang udara atau aerenkim adalah tumbuhan. Jawabannya adalah mesofit. Oke. Ini adaptasi morfologi pada tanaman. Yang pertama, tumbuhan yang hidup di air. Nah, kalau kita lihat bentuknya pasti contohnya adalah teratai sama enceng gondok. Dari strukturnya aja kita sudah bisa membedakan bahwa tumbuhan air itu pasti daunnya lebar-lebar. Kenapa? Karena banyak air. Jadi tujuan daunnya lebar itu untuk memperbanyak penguapan, untuk mengurangi cairan di dalam tubuh. Kemudian pasti dia batangnya atau daunnya atau tangkainya itu berongga supaya mampu mengapung di air. Contohnya pada enceng gondok. Ini dia perbandingannya. Kalau tumbuhan hidrofit dia memiliki daun yang tipis dan lebar, memiliki banyak stomata untuk memperbanyak penguapan, batangnya berongga supaya dapat mengapung di perairan, akarnya banyak dan kuat karena tinggalnya di air. Kalau arusnya kencang, kalau akarnya nggak kuat ya hanyut. Kemudian habitatnya di dasar air. Kemudian hygrofit, daun yang tipis dan lebar, memiliki banyak stomata juga sama dengan hidrofit. Kemudian dia memiliki tangkai yang panjang, sistem akarnya tapi lemah. Contohnya pada hygrofit itu tumbuhan lumut sama paku-pakuan. Di akarnya lemah, gampang aja dicabut. Kemudian kutikula belum berkembang dengan baik. Kutikula itu pelindung tubuh bagian luar. Kemudian ini ciri-ciri tumbuhan xerophyt. Xerophyt itu yang tinggal di daerah gurun. Jadi lapisan kutikulanya sudah tebal untuk mencegah terjadinya penguapan. Daunnya termodifikasi menjadi duri supaya penguapannya sedikit terjadi. Kemudian ada jaringan spons, akarnya kuat dan dalam. Kenapa dalam dan panjang? Karena untuk menjangkau air. Ini dia gambar tumbuhan hygrofit. Jadi ada lumut, ada paku-pakuan, ada keladi. Ini dia gambar tumbuhan xerophyt kaktus ya. Kita lanjut soal nomor 9. Pada sapi dan kerbau pada saat istirahat memama makanan yang berasal dari, jawabannya adalah omasum. Jadi lambung pada hewan memama biak itu ada 4. Ada rumen atau perut besar, ada retikulum atau perut jala, ada omasum atau perut kitab, ada abomasum atau perut masam. Nah, ini prosesnya. Jadi makanan berupa rerumputan atau dedaunan dikunyah sekedarnya sambil dicampur air liur. Kemudian ditelan hingga masuk ke dalam kerongkongan menuju ke dalam perut besar atau rumen. Di perut besar makanan disimpan sementara. Kemudian masuk ke dalam perut jala atau retikulum. Di perut jala makanan dicerna secara kimiawi
hingga menjadi gumpalan-gumpalan kecil. Gumpalan tersebut dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimama sampai lumat oleh geraham. Proses memama dilakukan hewan mammalian ketika sedang istirahat. Jadi kalian kalau mengamati sapi, kalau dia sedang duduk istirahat, biasanya itu pada siang hari, sebenarnya itu dia nggak istirahat penuh, mulutnya juga tetap ngunyah. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut soal nomor 10. Pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah mengandung banyak karbon dioksida dari tubuh bagian bawah ke jantung. Jawabannya adalah vena pulmonalis. Benar nggak? Pembuluh darah yang berfungsi membawa darah mengandung banyak karbon dioksida dari tubuh bagian bawah ke jantung. Salah, jawabannya bukan vena pulmonalis. Jawabannya adalah vena cava inferior. Kalau superior itu bagian atas. Kalau arteri pulmonalis ini fungsinya membawa darah yang kaya akan CO2 dari bilik kanan ke paru-paru. Ngapain dibawa ke paru-paru? Supaya nanti di sana terjadi proses pertukaran dari darah yang banyak mengandung CO2 menjadi darah yang banyak mengandung O2, tepatnya di alveolus. Kemudian ada vena pulmonalis, ini membawa darah yang banyak mengandung oksigen ke serambi kiri. Soal nomor 11 masih berhubungan dengan peredaran darah. Jadi pertanyaannya, pembuluh darah yang masuk ke serambi kiri jantung disebut dengan apa? Yang masuk ke serambi kiri jantung. Jawabannya adalah yang tadi yang Bapak sebutkan barusan, yaitu vena pulmonalis. Itu jawabannya. Nah, peredaran darah pada manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil, peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung, paru-paru, kembali jantung. Kalau besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, kembali ke jantung. Untuk lebih sistematisnya, perhatikan bagian proses peredaran darah berikut. Jadi kita identifikasi dulu satu-satu. Jadi 1 itu disebut dengan bilik kanan, 2 arteri pulmonalis, 3 paru-paru, 4 vena pulmonalis, 5 serambi kiri, 6 bilik kiri, 7 aorta, 8 tubuh bagian atas, 9 tubuh bagian bawah, 10 vena cava, 11 serambi kanan. Jadi proses peredaran darah kecil yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang besar nomor 6, 7, 8 atau 9, 10 dan 11. Nah, nih yang nomor 1 itu jadi proses peredaran darah kecil yang nomor 1 itu disebut dengan bilik kanan. Bilik kanan membawa darah yang banyak mengandung CO2, kemudian dibawa ke paru-paru melalui nomor 2 yaitu arteri pulmonalis. Di paru-paru pada nomor 3 terjadi pertukaran darah dari darah yang banyak mengandung CO2 menjadi darah yang banyak mengandung O2. Dibawa ke nomor 5 serambi kiri melalui vena pulmonalis nomor 4. Nah, dari serambi kiri dibawa lagi ke bilik kiri nomor 6. Dari bilik kiri kemudian dibawa ke seluruh tubuh melalui aorta. Ada ke tubuh bagian atas, ada tubuh bagian bawah. Kemudian dari tubuh bagian atas dibawa kembali lagi ke jantung melalui vena cava superior. Di tubuh bagian bawah dibawa kembali ke jantung, yaitu tepatnya di nomor 11. 11 itu ada serambi kanan melalui pembuluh darah nomor 10 yaitu vena cava inferior.